Coba, berarti Liverpool bisa juara dong? Cepetin lah pasti. Hah? Iya, ntar kan ini cepetin. Nggak usah. Nggak ada. Ki, ada yang menarik nih. Apa sih, Kang? Abang Gitar, mainkan. Ngomongin bola tapi caranya nggak biasa, karena ini dijulitin bola. Hei, karena ini dijulitin bola, karena ini dijulitin bola. Julitin bola, kami yang julid, kalian yang dosa. Para pemirsa Skor Indonesia, ketemu lagi dalam acara Julitin Bola bersama saya Oki Hermandilaga, dan bintang tamu kita kali ini adalah Kang Jalu. Ya. Apa kabar, Kang? Baik kan? Nggak. Kenapa nggak baik? Liverpool. Liverpool, Kang Jalu sedang bersedih karena Liverpool habis dipermak habis oleh Aston Villa. Tapi Oli Watkins saya banyak. Sayangnya nggak triple captain. 17 poin ya Oli Watkins. 19. Oh, 19. 19 Oh, dapat poin. bonus 2. Dapat bonus 2. Karena bonus 3-nya untuk buat Jack Grealish. Wih, apal ya. Ya, itu yang Anak FPL banget. gila, luar biasa banget. Oli Watkins pasang gila, semua langsung Besok di kita Twitter tuh. ngomonginnya FPL aja, nggak usah Iya, ngomongin. di Twitter langsung, "Wih, Kang, lu cenayang banget." Cenayang apaan? Orang nggak ada duit. Yang di share sama Kang Jalu itu ya? Iya. Tapi yang sebelah-sebelah ditutup gitu. Ditutupin, jelek. Ya ngapain pemain MU sama Liverpool sama Liverpool diliatin. Iya tuh. Ya, setelah ini akan situ kebetulan kita pengen ngobrolin itu, Kang. Karena Apa? gue juga sedang bersedih nih. Kenapa? MU gue kalahnya dibantai juga, kan. Loh, tapi kan emang udah biasa MU mah. Kalah. Kalah udah Sedihnya biasa. double. Satu lagi adalah penyerang gue Anthony Martial kartu merah. Aduh, itu sih yang salah. Itu yang bikin sedih sih. Kalau MU-nya sih ya udah biasa lah. -3. Jadi -3 kartu merah, 4-nya di poin. Nah, tapi kita kembali ke bahasan kita karena memang kita kayaknya penonton sudah menunggu nih kira-kira apakah yang terjadi dengan Manchester United dan Liverpool pada pekan lalu. Kenapa bisa kalah sebanyak itu? Terutama Liverpool sih, karena MU mungkin ya kalau boleh ada alasannya sih, MU kan kalah 6-1 karena kartu merah alasannya. Tapi Iya. kan sama-sama biar nemenin ke gua aja. Kan kita we are never walk alone dalam dunia ini ya. Betul. Kalau MU nggak tahu lah, saya kan nggak penggemar MU. Jadi kalau Liverpool sih mungkin gini, selalu anggapan saya adalah bahwa ya saya pernah main bola lah, walaupun Mungkin nggak saya biasanya gue lu. apa. Biasanya gue lu. Ini lagi sedih soalnya. Lagi sedih. Saya waktu zaman saya muda dulu, Iya. ya, pernah jadi kiper Ki. Oh gitu. Jadi kiper itu kan selalu memberi rasa aman kan. Iya. Rasa aman pertama masuk lapangan itu adalah Oke. keberadaan seorang kiper. Nah, ketika saya bermain, rekan-rekan saya nggak percaya. Nah, itu juga yang dialami pemain Liverpool. Apalagi gol pertamanya kesalahan Iya. kiper kan. Wah, itu apa namanya, tulahnya Kepa Arrizabalaga kayaknya, ya kan? Sama-sama dari Spanyol bukan sih, Adrian? Adrian ya, Spanyol juga. Spanyol juga, umpannya nggak benar. Iya. Ya kan akhirnya itu masuk. Ya maksud inilah menurut salah satu permasalahan dari sisi Liverpool ketika sebelum bertanding adalah sosok Adrian ini tidak memberikan rasa aman yang sama seperti halnya Alisson. Alisson. Di rumah Pak RT Alisson. Enggak. Itu lagu tahun 92. Dur-dur Etra Bebe itunya Yoi. albumnya. Jordi. Enggak, tapi gini Ki, yang pertama itu dari sisi Liverpoolnya ya. Kehilangan Mane sebenarnya tidak terlalu masalah Ya. kalau kita lihat dari penyerangan ya. Jota juga bagus sebenarnya. Jota juga bagus. Cuma deh kita lihat bahwa memang serangan Aston Villa tuh sepertinya emang los-los aja gitu. Ya, Maksudnya tembakan tepat sasarannya kok jadi gol, banyakan yang jadi gol gitu loh. Nah, berarti kan kesalahannya ada di Adrian. Tapi kalau kita melihat itu pun nggak lepas ya seperti yang dikatakan Dean Smith bahwa
Aston Villa musim ini akan berbeda. Gitu. Iya. Kalau musim lalu hampir degradasi. Hampir degradasi. Iya. Aston Villa musim ini akan sedikit berbeda dan terbukti ya. Andai mereka bermain 4 kali mungkin poinnya udah sama kayak Everton. Iya. Karena lawan pertamanya jadi duo Manchester kan, salah satunya lupa lah. Jadi menang United itu pasti. harusnya pasti menang. Jadi asumsi ya lawan Liverpool aja menang telak. Ya walaupun bola itu bulat ya. Iya. Tapi salah satu menurut saya kejeniusan dari seorang Dean Smith pada laga melawan Liverpool adalah keberadaan Ross Barkley. Gitu. Iya. Sama Karena ini, Ross iya, dia- Barkley itu kan jago rebound kalau di basket. Charles Barkley Itu Charles ya. Ini Ross. Nah, Ross Barkley ini berbeda dengan tim sebelumnya lah yang biru yang biru. di selatan kan. Iya. Yang biru di selatan itu bermainnya biasanya kan di posisi nomor 8 kalau di yang Iya, di Chelsea selalu itu kan. gelandang, karena Di dia gelandang. nggak punya 10 nomor 10. Sekarang agak didorong. Benar, 10. Ini menurut saya ini menjadi sebuah dengan kemampuan passing dia seperti mungkin sama seperti yang ketika di Everton dia lakukan ya. Iya, benar. Dan ini memberikan keleluasan pada Trezeguet yang berada di sektor sayap untuk tidak membuat Andy Robertson leluasa. Bukan penyerang ya Trezeguet. Apa? Trezeguet bukan Ini penyerang. Trezeguet yang satu kata doang. Nama aslinya saya lupa. Nama aslinya lupa. Orang Mesir itu kan. Iya, iya. Nah, dia memberikan tekanan kepada Andy Robertson sehingga efektivitas serangan Liverpool jadi berkurang kan. Ya terbukti kan Robertson, TAA banyak mendapatkan pressing Iya. yang akhirnya terjadi kesalahan sendiri. Benar. Dan ini yang menjadi masalah, menjadi biang kekalahan ketika sayap udah dijebol. Dilalahnya kipernya juga kayak gitu. Dan di samping keberadaan Di sampingnya ya itu Robertson sama di samping Barkley itu kan ada Grealish. Iya. Grealish itu setahu kita kalau nggak ada Barkley dia ke tengah-tengah. Iya, ini kan sekarang dia Sekarang ada Barkley dia tahu. dia di posisi sayap Tetap kan. di sayap kiri Tetap di kan. sayap kiri, Jadi Trezeguet di sayap kanan. Ya itu makanya dua pemain ini menjadi Iya. pemain mediocre yang terlihat luar biasa jadinya kemarin ya sebenarnya. Soalnya ya di sini kenyamanan Grealish untuk bermain itu terlihat saat Liverpool tinggalan 2-0 dulu kalau nggak salah ya. Iya. 2-0 langsung 2-1. Nah, saat 2-0 itu kan dia sedang gencar-gencar 2-0 Ki yang benar Ki. Iya, Kalau kosong. 0 itu himpunan yang tak Iya, ada. 2-0 TAA otomatis kan maju tuh. Nah, itu dieksploitasi. Kasih oleh Grealish. Ya tapi itu memang jadi kelihatan kemarin pemain-pemain mediocre luar biasa. Ya itu juga terlihat bahwa tim Inggris ternyata Grealish dipanggil juga. Tapi nonton ya? Nonton Liverpool sama Apa? Aston Villa nggak? Waduh sedih Ki. Saya Nontonnya saya pas babak kedua. Enggak, saya nonton yang menarik adalah ekspresi dari Jurgen Klopp. Kenapa? Saat terus-terusan kebobolan, Hah? dia hanya ketawa sih. Ya sekarang gini Ki. Dia kayak seakan nggak percaya gitu loh. Ketawa, Bukan. lu bisa kayak gini ya, mungkin ini kayak gitu. tim ini Dia ngeles ketawa, banget dia lucu. sih. Iya. Ya jadi ya sekarang kan level tertinggi dari sebuah lawakan sebuah jokes adalah bisa menertawakan diri sendiri. Iya. Ya kan? Iya itu yang dilakukan Jurgen Klopp. Jadi ngapain sih stres sudah aja ketawa. Dan dia juga ngakuin kan bahwa memang ya segalanya berjalan dengan salah pada malam itu kan. Iya, tapi Muhammad Salah berapa poin? Wih, Muhammad Salah bagus. 9 poin ya? Saya punya. Oh, lebih. 18. Dia kan golin 2 berarti 5 ada 10, 12 plus bonus 1, 13 poin. Kalau nggak salah 13. Salah gede itu poinnya. Saya nggak masalah. Kembali lagi ke itu. Jadi memang ya Klopp sendiri bilang bahwa dia Klopp sendiri nggak berdua, bertiga atau berempat. Jurgen Klopp bilang bahwa dia memang mengatakan bahwa timnya itu memang apalagi 3 gol di flag kan. Di flag dari pemainnya, tapi yang unik adalah Klopp itu sempat bilang bahwa gol pertama itu membuat mental para pemainnya runtuh. Ini kita terlalu banyak noise nih. Iya. Banyak Gol diganggu pertama terlalu di sini. mental pemainnya runtuh, tapi kemudian dia meralatnya bahwa dengan kekalahan ini saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Oh iya benar. Ya memang ya gol pertama membuat mentalnya runtuh, tapi ya akhirnya ya nyalahinnya ya, siapa yang ngomong ya? Ini gara-gara Dejan Lovren nggak ada kan? Coba ada Dejan Lovren 82. Ya kan? Iya, nggak boleh 82. Nggak boleh 82. Kalau 82 nanti Arsenal kasihan. Iya. Biar Arsenal aja yang merasakan 82 kan? Iya, kalau itu Arsenal bener. Kan biasanya kan ada meme-meme tuh ya. Ada. 6 kalau 1 2 3 4 Lewandowski, Iya. 5 Manchester City, 6 MU, 7 7 Liverpool, 8 Barcelona. 8 Barcelona. Tapi Iya. kita ganti karena ini Inggris, 8 Arsenal. Iya, karena masa lalu ya. Enggak, tapi saya jadi lupa. Tapi memang ini masalah ini udah kelihatan sejak matchday pertama di Liverpool. Lini pertahanannya seperti nggak sekokoh musim lalu. Ada yang bilang benar, saya baca di sebuah artikel, enggak sih, di live komentarinya di BBC itu
pengamatnya bilang bahwa faktor ketidakhadiran penonton membuat para pemain Liverpool ini jadi kayak ada yang bilang mereka jadi arogan, ada yang Apa bilang hubungan bahwa jadi arogan? ya kan buktinya Liverpool sejak memastikan diri jadi juara kan dibantainya berapa kali tuh. Jangan-jangan dia masih ke bawah euforia. Karena kondisinya kan nggak ada penonton nih. Set, nggak ada penonton. Wah, ini Oh, jadi nggak ada yang mengingatkan ya? Nggak ada yang mengingatkan. Mengingatkan bahwa ada ketidak, ayo terus semangat. Iya pasti kan ada. Tapi kan kemarin di Villa Park pasti penonton lawan. Iya, justru di situ Villa Jadi Park semangat ya? yang nggak ngerti juga sih. Iya, tapi ya memang ini menjadi tanda tanya besar buat Liverpool untuk mempertahankan gelar juara. Dengan kekalahan 7-2 ini saya lupa, belum pernah saya riset juga, tadi mau riset keburu banyak urusan lain. Jadi apakah tim yang pernah mengalami kekalahan dengan selisih 5 gol bisa menjadi juara di Premier League? Coba Ki buat bahan tulisan ya Ki. Dicari ya dari tahun 93 sama siapa? Pernah. Siapa yang kalah? MU waktu saya ingat 98-99 kalau nggak Coba salah dia kita kalah. cek. Coba. Yang MU kalah sama Newcastle 0-5. Coba kita cek. Yang Alan Shearer golin, Les Ferdinand golin, pilih Ryan Philip Albert. Philip Albert golin yang dicongkel itu, yang si Michael nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Coba kita MU cek. Newcastle 0-5 pokoknya skornya. Oh, berarti Liverpool bisa juara dong. Coba kita cek. Nih lagi dicek nih, tunggu. Coba berarti Liverpool bisa juara Ntar dong. dicepetin lah pasti. Hah? Iya, ntar kan ini dicepetin. Nggak usah. Nggak ada. Berarti bukan 98 ya. Cari yang MU skornya lawan Newcastle itu Ini 0-5. oh ini hat-trick ya? Enggak ya, hat-trick dong. Waktu MU kalah sama City 6-1. Apa? Yang juara siapa? City kalah 6-1. Itu 2012 loh. MU 2012. Itu Oktober 2011. Oh, salah. Ah, Anda salah. salah. Anda salah. Enggak, saya oke. Karena yang mengalahkan MU 5-0 adalah Chelsea tahun 99. Oh, itu pernah juga. Iya, berarti bisa juara dong Liverpool. Berarti Kalah bisa, 5-0. berarti Berarti bisa ada bukti, kemungkinan ada MU bukti. sama Liverpool bisa kemungkinan juara. Apakah, nah, itu kan pertanyaannya, apakah Liverpool kalau kejebolan, juara bertahan yang kejebolan 7 bisa juara pada akhir musim? Ini MU, Pak. MU. Enggak, ini kan 5, ini 7. Liverpool kan 7 lebih banyak tuh. Tapi selisihnya 5. Oh, ngomongin margin bilang. Kan dari awal dengan selisih 5 gol apakah Oh, iya, bisa bener. atau enggak. Iya. Makanya dicermat dulu. Iya, benar. Tapi ini bahas Liverpool mulu nggak adil loh, MU Iya, dong. sekarang dulu bahas main. MU. MU. Seru Kenapa nih. kalah 1-6? MU. Nggak usah kartu merah lah, kartu merah mah selalu menjadi kambing merah. MU kalah 1-6 itu selain kartu merah, alasannya kartu merah mulu. Tapi emang bener. Kesalahannya gara-gara Son Heung-min. Kalah Mourinho. Tapi jelas. Nggak, itu kenapa Son Heung-min dimainin? Ketika saya mau beli, tiba-tiba Digocek. katanya nggak bisa main. Iya, iya. Tapi ternyata bisa 2 gol. Iya, karena gol pertama jelas bahwa lupa gol pertama siapa sih? Oh, gol pertama yang ke salah koordinasi. Back termahal di dunia menyundul bola yang maksudnya bagi ke kiper, tapi ternyata nggak nyampe sundulannya. Golnya bagus tapi kan. Dombele enggak lah, orang deflect dia juga kan. Salahan di belakang. Gol kedua juga abis si back termahal dunia itu melanggar Kane, Harry Kane tidak langsung bersiap mengcover karena tenang bebas Kane cepat jadi 2-1. 2-1. Gol selanjutnya kan banyak tuh. Ada coba kalau nih lihat tayangan ulangnya kalau ada nggak boleh ya? Nggak boleh tayang. Nggak boleh slide foto aja. Slide foto. Kalau ada slide fotonya yang pas saat gol keempat Son Heung-min itu, tahu nggak posisi Maguire itu sebagai bek kiri, Luke Shaw di bek tengah. Dan saya ingat bahwa Maguire itu pas saat Sergei Aurier pengen ngumpan, Maguire malah menyuruh Luke Shaw buat menutup ke sayap. Itu yang sementara si Son Heung-min itu masuk dan tak terkawal, menyebabkan itu yang salah. Padahal jelas-jelas Luke Shaw itu bagus di tengah karena lihat untuk Luke dan Shaw, ya kan, melihat masa depan dan melihat masa lalunya. Luke and Shaw kan, ya kan? Iya. Luke Shaw. Jadi dia bisa membaca arah bola, harusnya bener yang di tengah. Itu malam yang Kelabu lah ya. buat Harry dua merah ya. Buat Harry Maguire juga karena memang kesalahan jelas banget. Setelah itu memang ya terlihat lah bahwa para pemainnya tidak bisa memotivasi diri sendiri karena di belakang pun saya nggak tahu apakah sampai nendang sepatu atau ada hair dryer apa. Nggak bisa kayaknya. Kayaknya itu membuat pada babak kedua juga itu kalau kondisi itu Ferguson mungkin babak kedua udah bisa. 6-2 lah. Enggak, jadi kita berkaca pada kasus waktu MU kalah 4-0 ya, waktu itu pernah sama Tottenham juga kan? 3-0 dulu. 3-0 apa 4-0? Yang akhirnya 5-3 atau 5-2. Yang akhirnya 5-3. Yang Christian Ziege. Babak pertama 3-0, tertinggal. Lalu babak kedua bisa dibalikin jadi 5-3. Itu ada kisah menarik di situ. Wah, kenapa? Jadi pas saya baca waktu itu, jadi ada orang yang taruhan fans Tottenham sama fans MU. Iya. Wah, MU tertinggal 3-0 nih, kalau sampai kalah pacar saya buat kamu.
di Inggris. Iya, oh di Inggris. Kirain kejadian Nggak pribadi. ada orang nggak ada di Inggris kejadian seperti itu. Akhirnya kejadian, ya harus diserahkan dong. Jadi bahan taruhan beneran. Itu tahun berapa sih? Tahun 99 apa 9 berapa gitu, lupa lah. 99 enggak, tahun 2000-an itu. Ya, Masih pokoknya- ada Mr. Loy kok. Pokoknya Kristen, ya Mr. Loy itu 2000, Ya, berarti 2001 Mr. Loy. ya pokoknya yang itu ada Kristen Sigurnya Christian kan, Ziege ada pokoknya. Parto Patrio ya. Iya, pokoknya kayak gitu. Ya pokoknya ya mungkin Itu perbedaannya, cara pelatih buat memotivasi. itu Jurgen Klopp akhirnya kalau 7-2 juga. Jurgen Klopp juga sendiri udah bilang kan dia saat kejebolan 7, mana mungkin saya berharap buat sekolah 77. Ya 7-3 kayak 7-4 kayak. Tapi emang ada ya itu pekan kelabu bagi duo merah. Pekan kelabu ya 2 merah. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata sih skor kayak gitu. Plus satu apa? Satu lagi kan memang Tapi ya wajar jadi lah MU kalau kalah sama Tottenham lo bagus. ya kan emang udah bilang saya ngapain ikut sedih Iya, kalau kan? MU kalah. Tottenham sebelumnya tandang kan dia ngalahin Southampton 5-2. Ya dia kan kalah cuma sekali doang sama si Sama yang yang sekarang pertama. pemuncak klasemen. Iya, sama Everton. Sama Itu Everton. kan di kandang sendiri. Ya. Jadi unik ini Tottenham ini tandangnya lagi bagus loh. Golin 11, kejebolannya berarti kalau kejebolan 3. Jago. Berbanding terbalik dengan Manchester United yang sudah 11 kali kebobolan dalam 3 pertandingan. Liverpool berapa? 7. 7-3, 10 ya? Aneh lah pokoknya ya Liga Inggris. Aneh Liga Inggris. Seru sih. Aneh bagi kita, seru bagi Penonton. penonton. Karena Jadi- memang banyak gol. Karena rekornya kalau nggak salah saya gak lupa datanya, nanti ada di teman-teman itu datanya. Jadi pokoknya yang menarik Rataan gol hingga pekan ketiga ini adalah rataan gol tertinggi sepanjang sejarah 3, Liga Inggris. berapa? 3,7 kalau nggak salah. 3,7. Kemarin aja Kalau 4, something ya. Iya. Kemarin 4, something lah, saya juga nggak tahu. Itu Itu pas mau rekor. nulis, malas nulis. Malas Rekor ngitungnya. tertinggi kan? Rekor tertinggi. Sepanjang sejarah Liga Inggris. Iya, berarti memang anomali. Tapi apakah akan menarik adalah apakah tetap akan sesuai diprediksi seperti yang awal musim, Ki? Tetap dua kuda pacu antara Liverpool dan Manchester City doang nih sampai akhir. Saya awalnya berpikir seperti itu. Cuma Ya kalau makanya sekarang dengan kejadian hingga pekan keempat ini, pandangan Anda seperti apa? pandangan saya adalah masih ada kejutan, tergantung nanti kapan penonton bisa balik lagi. Penonton faktor menentukan dalam setiap permainan. Pak, penonton faktor menentukan. Iya. Nah, makanya kalau misalnya kita ingin banyak juga bahas soal ini, ayo nonton yang banyak, subscribe, terus likes, share ke teman-teman. Jadi biar kita bahasnya banyak nih. Kan kita udah lihat nih bahwa Oki aja masih ada kemungkinan bahwa dua kuda pacu itu masih sangat mungkin ya untuk Iya. bersaing. Tapi ada satu kuda hitam yang berwarna biru namanya Everton. Nah, dan itu kita bahas minggu depan. Oke. Sampai jumpa kawan-kawan. Gitar lagi dong, ambil gitar. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.